Oke, salam. Selamat pagi bagi kita semua. Kita percaya kita mendapat perlindungan Tuhan, amin. Pada pagi hari ini kita datang memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata penolong yang selalu setia dalam hidup kita. Hanya Allah kita yang selalu menanggung segala perkara kita. Sebab kita percaya kita adalah orang-orang setia di dalam Tuhan. Penolong yang selalu setia,
kami Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau, Yoel, Singer, yang memainkan musik, yang beritakan kebenaran firman-Mu. Urapilah mereka dan kuasa nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan berkati jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan, berkati mereka agar mereka tiba di tempat ini dengan suatu keadaan baik, agar kami sama-sama memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memulaikan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ada haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sama-sama kita angkat satu pujian bangkit serupa nama Yesus.
Saudara, pagi hari ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, waktu Tuhan bukan waktu kita. Mungkin hari-hari ini kita mengalami sakit penyakit. Ini bukan waktu, tapi kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Sama-sama kita angkat satu pujian yang berkata, waktu Tuhan bukan waktu kita. Semua dong.
indah pada waktunya. Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kami manusia. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk mengerti dan memahami, haleluya, waktu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urangi bibir dan hamba-Mu, bagi kehidupan hamba-Mu menjadi satu saluran berkat pagi hari ini Tuhan. Singkapkan hasil kebenaran firman-Mu untuk menjadi makanan yang murni bagi kehidupan iman kami, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami tahu Engkau bersama dengan kami pagi hari ini. Kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita boleh ada, kita boleh sehat pagi hari ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu Gembala Saudara. Kami bisa melayani firman Tuhan pada pagi hari. Sekali lagi, bukankah kekuatan dan kegagalan kita boleh ada pagi hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kekuatan Tuhan kita boleh ada dalam rumah Tuhan. Kita akan membaca satu ayat. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang pertama. Ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat hafalan dalam diri saya dan saudara. Ayat-ayat ini seringkali kita dengar, bahkan menjadi perenungan secara pribadi dalam diri saya dan saudara. Tapi tidak mengapa kita membaca ayat-ayat ini kembali, saudara ya. Yosua pasal yang pertama, ayat pertama dan seterusnya. Saya akan baca bagi saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk perebutan Kanaan. Sesudah Musa mati, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hamba-Ku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Daripada gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yang di sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini sekali saya sering kita dengar, bahkan sering menjadi ayat emas dalam kehidupan kita. Tetapi ada hal yang perlu kita kembali melihat
Kalau firman Tuhan ini datang dalam hidup saya dan saudara pagi hari ini, tentunya bukan hanya sekedar datang begitu saja, tetapi ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita secara pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Saudara, perintah Tuhan, sabda Tuhan, ya, datang kepada Yosua. Tongkat estafet dari Musa jatuh kepada Yosua yang masih muda. Tuhan mengatakan dia akan memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Ketika tanggung jawab ini berpindah dari Musa kepada Yosua, dan ketika firman Allah ini kita baca pada pagi hari ini, saudara, kalau sampai ketiga kali Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, berarti ada sesuatu yang Yosua rasakan ketika perintah itu, mandat itu, tanggung jawab itu menjadi bagian dari kehidupannya. Selama ini dia hanyalah abdi Musa, dikatakan ya. Gimana? Ayat yang pertama kalau tidak salah. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Jadi selama Musa hidup, Yosua ini menjadi abdi, pembantu, pengerja, ya, tanggung jawab masih ada di Musa. Tetapi ketika Musa itu mati, tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian itu menjadi tanggung jawab Yosua. Dan Yosua itu tahu, saudara, bagaimana sifat karakter bangsa Israel ini selama dalam kepemimpinan Musa. Kalau di ayat 6, 7, 9 dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah. Bahkan di ayat 9 dikatakan kuperintahkan kepadamu. Berarti ketika tanggung jawab itu menjadi bagian dalam kehidupan Musa, untuk dia memimpin suatu bangsa yang besar, bukan hanya 50 orang, bukan hanya 100 orang, bukan 1000 orang, juta orang dia harus pimpin. Berarti juta karakter yang dia harus pimpin. Kalau sampai Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuperintahkan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, berarti saudara, ketika Yosua menerima tanggung jawab itu, ada kegentaran dalam hatinya, ada ketakutan di dalam hatinya, ada sesuatu perasaan yang, sekarang satu tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab saya. Apakah dia mampu untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian? Untuk itu firman Allah datang kepada Yosua sampai berapa kali? Jangan kejut dan tawar hatimu untuk memimpin bangsa ini sampai kepada tanah Kanaan. Dan firman Allah itu datang dalam kehidupan saya dan saudara pagi hari ini. Kalau saya baca di dalam kamus bahasa Indonesia, saudara, kuat itu mempunyai banyak arti, banyak tenaga. Ya, salah satunya banyak tenaga, mampu mengangkat, itu kuat. Tahan, tidak mudah goyah, tidak mudah rusak, awet, teguh, keras. Itu pengertian, beberapa pengertian daripada kata kuat. Teguh, tidak mudah goyah, mampu untuk bertahan. Jadi saudara, ketika Tuhan akan kuatkan hatimu, Tuhan ini mengatakan kepada Yesus bahwa engkau mampu, teguh, jangan sampai bimbang, jangan sampai nggak bertahan untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Kalau teguh itu mempunyai arti kata kuat, kuat berpegang.
dan tidak berubah. Itu teguh. Kuat dan teguhkanlah hatimu. Tidak yang akhirnya sudah bertahan penuh. Tidak mudah untuk digoyang. Tidak mudah untuk dipatahkan oleh situasi dan kondisi yang ada ketika Yosua harus memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yosua melihat bagaimana bangsa Israel ini banyak sekali bersungut-sungut ketika di bawah kepemimpinan Musa. Tidak ada daging, mereka tidak ada Tuhan kasih daging. Sampai ada yang mati karena kekenyangan. Tidak ada air, Tuhan beri air, tetapi tetap bersungut-sungut. Situasi dan kondisi inilah yang membuat Yosua ini, saudara, rasa gentar juga yang menghadapi perjalanan dia harus memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi Tuhan menyertai Yosua. Tuhan mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau sama seperti aku ada untuk Musa. Tuhan ada untuk Yosua. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan juga menginginkan kita kuat dan teguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan sampai akhir langkah hidup saya dan saudara berjumpa dengan Tuhan. Saya sering katakan kepada saudara jemaat yang saya layani, percuma saudara ikut dan mengiring Tuhan, mengenal Tuhan 50 tahun, 60 tahun, 30 tahun, 15 tahun, 20 tahun selama saudara mengenal Tuhan. Tapi ujung akhir langkah hidup saya dan saudara, kita ada di luar kasih karunia Tuhan. Saudara, saya tahu dalam mengiring akan Tuhan banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan, banyak sekali keadaan-keadaan yang membuat kita seringkali goyang dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau pergumulan kita secara pribadi, tentunya setiap orang mempunyai pergumulan secara pribadi kepada Tuhan. Dalam hidup ini, Bapak Kepala Saudara katakan, cuma orang mati yang tidak ada pergumulan. Selama kita hidup, ada pergumulan. Ya saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan kita goyah. Kuat dan teguhkanlah hatimu. Sama seperti Tuhan berkata kepada Yosua. Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara untuk kita menguatkan hati, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Saya katakan demikian saudara, karena saya mengalami satu peristiwa yang luar biasa. Ya, gara-gara COVID ini saudara ya, saya kalau perhatikan COVID ini sudah mulai merusak, mulai sedikit menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Betul nggak saudara? Jangan saudara saya saja merasa. Ya, ketika mulai COVID saudara masih di luar ya, belum masuk ke dalam Indonesia, kita tenang. Tapi ketika itu COVID itu sudah mulai masuk ke Indonesia, sudah mulai sunyi sekali, sepi, tidak ada orang di jalan-jalan. Dan itu juga membuat saya takut saudara. Takutnya bukan saya takut mati saudara ya. Yang saya takutkan saya menjadi OTG, menjadi perantara. Yang saya takutkan dan saya pikir Tuhan, kalau saya kena, yang saya takutkan pertama itu tertular anak saya yang laki-laki. Karena anak saya itu saudara punya riwayat dia sesak nafas dari kecil. Bahkan berapa kali kemarin satu kali Bapak Kepala Saudara bawa Samuel ke rumah sakit Selati Beteng.
untuk berobat karena banyak lendir dan harus pakai uang begitu. Yang saya takutkan itu, oh Tuhan, sedangkan saya sendiri ada dengan tinggi, gula saya agak tinggi, badan saya besar, begitu ya. Saya banyak macam saudara pikiran. Dan kalau satu hari itu keluar 3 kali saya mandi keras, biar malam. Tapi Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Sampai saya tertawa sendiri. Saya tertawa karena saya rasa saya lucu dengan keadaan saya. Tuhan izinkan saya kena COVID. Meskipun saya enggak ke dokter waktu itu, tapi saya tahu itu memang sudah mengarah ke sana. Hari Rabu terakhir kami beribadah dengan jemaat konser karena memang sudah tidak boleh beribadah di gereja, maka kami membuat konser. Satu konser terdiri dari 3 keluarga. 3 keluarga. Ada yang cuma satu keluarga, tergantung dekat jarak antara keluarga dengan keluarga yang lain. Dan kami melayani waktu itu di keluarga konser di Wanguret, keluarga suami saya. Berapa? Keluarga 4 keluarga saudara. Dari situ hari Kamisnya saya mulai rasa tidak enak, seperti kena flu. Saya minum di Colgate. Saya tetap minum air panas. Saya rasa kenapa nggak mempan ini di Colgate. Sekali saya minum sudah ada kelihatan perubahannya. Minum lagi kan. Kenapa yang mulai agak parah saudara? Saya ke apotek, saya bilang saya minum amoxicillin, saya bilang saya sakit ini mau flu Pak, dia kasih obat termasuk amoxicillin. Saya beli, saya minum. Hari Sabtu mulai lebih nggak enak. Saya bilang Tuhan sakit apa saya ini? Tapi saya masih punya pikiran bahwa saya sakit flu saudara. Hari Minggu setelah ibadah kami jam 8 pagi di sana, jadi jam 7 pagi di sini. Jadi sementara ibadah mereka. Setelah saya ibadah, saya buka WA grup jemaat, di mana salah satu jemaat kami share di grup itu bahwa tanda-tanda COVID itu nggak bisa cium, nggak bisa rasa. Yang lainnya sama sakit mual, ya, pusing. Saya duduk di meja, di meja di sekitar saya ada minyak wangi. Saya semprot, saya bau, sudah nggak kebau sekarang. Saya cuma tertawa. Antara dia dan tidak tuh saudara, ini Tuhan. Saya bukan berusaha sini. Yang sakit saya dengan suami saya, saudara. Dua-duanya sakit. Berarti Pak, kalau dilihat dari ini, WA ini apa? Diam. Kalau saya bilang berdiam, berdoa, tidak usah kemana-mana, kita cuma berdoa. Saudara, lewat satu minggu itu, ke minggu satu minggu berjalan ke depan, saya sudah merasa sedang enak. Saya mau bangun, tidak bisa bangun. Badan saya sakit semua juga. Saya nafas mulai begitu nanti hari Selasa atau hari Rabu 1 minggu setelah. Saya langsung cari nafas. Saya berdoa, Tuhan, saya nggak mau mati dengan COVID ini. Ketika saya tidur, saya tertawa saudara. Saya tertawa gini, oh Tuhan, ampuni saya. Selama ini manusia, orang-orang menggaungkan ini COVID ini begitu luar biasanya. Dengan kalau sampai meninggal itu nggak bisa nafas, sesak dan sebagainya. Seolah-olah COVID ini luar biasa begitu ya. Tapi ketika saya kena, saya tertawa saudara. Tuhan ampuni saya. Kuasa Tuhan itu lebih besar daripada setiap sakit penyakit. Kuasa Tuhan itu lebih besar dari COVID ini. Saya gak akan mati dengan COVID ini.
anak-anak saya akan terjangkit dengan COVID di dalam nama Yesus. Akhirnya yang kena saya dengan suami saya. Tapi bukan cuma saya dengan suami saya, saudara. Jemaat ada yang kena OTG. Ada yang kena juga, tapi karena istrinya itu bidan ya, dia perawat, dia jaga dan rawat suaminya. Dia bilang, kalau saya tahu ibu gembala dan bapak gembala sakit seperti ini, saya datang dengan APD. Saya bilang, kalau kamu datang dengan APD ke sini, saya nggak takut, cuma mungkin heboh ini sekitar sini. Memang waktu saya sakit, saudara, dia nggak datang, nggak masuk ibadah 2 minggu karena suaminya juga kena. Tapi saya bersyukur, saudara. Mengapa? Bahwa ketika kita ada dalam satu pergumulan, ketika kita Tuhan izinkan untuk ada di dalam satu kondisi dan situasi yang tidak baik dalam kehidupan saya dan saudara, menurut saya dan saudara, menurut pribadi kita, karena saudara, pandangan kita kepada satu pergumulan itu berbeda. Mungkin bagi saya dan bagi saya pribadi pergumulan saya ini besar, tapi menurut saudara kecil. Ya. Tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, jangan sampai kita lemah, saudara. Jangan sampai kita mulai merasa goyah, mulai kita rasa Tuhan itu tidak ada dalam hidup dan saudara. Ketika saya kena itu, saya berkata, oh Tuhan, ternyata Tuhan itu di atas segala-galanya. Jadi saudara-saudara perlu ketahui, untuk mempertahankan iman kita, untuk mempertahankan supaya kita kuat dan teguh, firman Allah katakan kepada Yosua, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, perkatakanlah firman itu siang dan malam dalam hidup saya dan saudara. Mengapa? Saudara harus tahu, apa yang saudara dengar itu akan mempengaruhi hati dan pikiran saudara, ya atau tidak? Ya. Selama apa yang negatif itu kita dengar lewat telinga kita, kita taruh dalam hati dan pikiran kita, maka itulah yang akan saudara mempengaruhi iman dan percaya kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Mengapa? Seperti tadi saya katakan, begitu kencangnya COVID ini, kita dengar, kita simpan dan kita olah dalam pikiran kita, seolah-olah COVID itu sesuatu barang yang besar, sesuatu hal yang luar biasa, yang mematikan. Tapi ingat, saudara, itu dapat merusak hati, pikiran kita, iman kita, kepercayaan kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Dia tidak sebesar dengan yang diberitakan ini. Mulai agak sudah mulai ibadah, saudara ya. Waktu memang tidak boleh ibadah, saudara. 3 kali kami live streaming dengan jemaat-jemaat yang ada di sekitar gereja. Jadi gereja begini, saudara, pastor di samping, dan baru ada rumahnya jemaat di belakang lagi begini, saudaranya. Ada rumahnya jemaat di ini yang kami ibadah setiap hari Minggu 3 kali. Mau masuk ke minggu pertama, jemaat bilang begini, Bapak Ibu kalau boleh, bagaimana caranya supaya kalau ibadah ini minggu pertama perjamuan suci, jangan sampai nanti Bapak Gembala bilang di gereja, angkat tubuh Yesus, ya. Sementara kami angkat begini, Pak Gembala, Ibu Gembala di rumah, terus loading, Bapak Gembala, Ibu Gembala sudah selesai, kami masih angkat itu roti. Terus bagaimana Pak Gembala, Ibu Gembala? Dan kedua, Pak Gembala, Ibu Gembala, tidak semuanya kami punya uang untuk beli kuota. Saya bilang begini, saya berunding dengan suami saya, bagaimana? Untuk minggu ini aja kita mau pergi bagaimana di perjamuan, ya.
pulihkan kembali sudah bentuk dari ponsel. Memang ada ponsel. Jadi hari itu, minggu itu kami ibadah 7 kali datang ke rumah-rumah jemaat. Saudara, jangan situasi dan kondisi ini mempengaruhi hidup saya dan saudara, ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Ini baru masih COVID, saudara. COVID ini, saudara, membatasi kehidupan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Betul nggak? Biasa kita boleh beribadah 1 jam lebih, bahkan kalau di tempat kamu boleh 2 jam, ya. Boleh ada KKR di tanah lapang, di tanah tempat terbuka. Sekarang nggak boleh, sudah dibatasi semuanya. Ada pembatasan. Ya. Kalau di sana saudara kami ibadah itu liburnya cuma 1 hari. Semuanya terisi dengan kegiatan ibadah. Baik sekolah minggu, ada ragu gembira, ada ibadah kaum bapak ibu hari Selasa, hari Kamis ada pertengahan minggu, ada ibadah pertengahan minggu, hari Jumat ada doa, hari Sabtu ada pemuda remaja. Ketika COVID datang dan seolah-olah jadi berdiam semua itu, kegiatan kita cuma hari Minggu, bahkan hari Minggu pun setelah kami ibadah datang kepala lingkungan LD atau ICP, dia Katolik. Dia bilang begini, Bapak Gembala, Ibu Gembala, nggak dengar ada himbauan pemerintah. Saya dengar, kami dengar. Ya, kami dengar, kami tahu, bukan tak tahu. Sebentar kami bercerita dengan kepala lingkungan itu dan nama Babinsa. Dia orang Muslim. Dia bilang kepada suami saya, Bapak Gembala nggak tahu ada himbauan dari pemerintah untuk tutup ibadah sementara. Suami saya bilang, oh iya, ada, saya dengar. Kami tahu itu, bahkan kami teman-teman juga tahu itu. Tapi mohon, Bapak punya umat, kasih berhenti dulu ibadah. Ya, mereka masih beribadah, saudara. Masih full kalau hari Jumat. Masa kami, yang notabene kami orang di sini, ya, tutup ibadah, begitu. Itu saudara baru COVID ini. Kalau di kemudian hari ada lebih besar dari COVID, saudara mau lari kemana? Kalau tidak lari hanya kepada Tuhan. Ya, jangan sampai keadaan seperti ini menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Sudah nggak mau beribadah lagi. Sudah, hari Minggu itu ayatku ibadah, hari-hari lain nggak usah ibadah. Ya. Justru saat kita ada di beribadah seperti ini, kita mendengar firman itu masuk dalam hati, mempengaruhi pikiran kita untuk kita tetap kuat dan teguh di dalam. Karena Matius mengatakan apa yang ada di hati ini, ya saudara, itu timbul di pikiran. Jadi apa yang timbul di dalam pikiran itu dari hati ini. Kalau dalam pikiran kita ini kesusahan terus, aku sakit terus, itu dari hati saudara. Sampai ketika hati kita kuat, itu firman Tuhan katakan, sampai Tuhan katakan begini, kuperintahkan kepadamu Yosua, jangan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu. Kuperintahkan, ada satu perintah yang keluar loh dari Tuhan kepada Yosua. Yang artinya mau tidak mau Yosua harus siap. Mau tidak mau saudara, keadaan sekarang ini bukan lebih baik dari keadaan kemarin. Apa yang akan kita jalani ke depan mungkin akan lebih besar, lebih sukar dari saat-saat ini. Tapi firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kita saudara jadi
lemah. Saya sebetulnya kalau mau pulang sudah berapa kali pulang, sudah ada rencana pulang. Bahkan Oktober tahun lalu saya rencana pulang, saya katakan pulang, kamu sendiri aja yang pulang. Tapi saya pikir ini gara-gara COVID ini sebenarnya. Saya terbang, saya dari bandara di Manado, dari Samrat ke Juanda kemarin masih banyak masih interaksi dengan orang lain. Sampai di sini orang tua dalam keadaan sudah berumur, kalau jadi OTG, jadi apa-apa, itu pemikiran kami, saya, ya. Jadi nggak jadi datang. Waktu ini saudara, memang kami sepersiapkan saya datang. Saya bilang ke kakak saya, adik saya, kalau nggak dengan anak atau suami berempat atau berlima, saya datang sendiri. Yang pasti saya datang sendiri nanti tanggal 29 atau tanggal 1 saya datang. 1 April ya saudara. Tapi Tuhan berkata lain. Semua dalam pengaturan terus. Saudara, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, kita tidak usah khawatir, saudara. Apa yang menjadi kekhawatiranmu hari-hari ini serahkan kepada Tuhan. Firman Allah dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang 8, karena firman itu dekat dalam hati. Coba saudara baca ya, Roma pasal yang tetapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman itu dekat. Mengapa saya katakan tadi ketakutan, kebimbangan, ya? Hati kita bisa goyah karena apa? Karena kita mendengar hal-hal negatif yang ada di sekitaran kita, berita-berita yang bisa menggoyangkan iman saya dan saudara. Karena itu katakan firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Yang artinya saudara, ketika kebimbangan itu datang, perkatakanlah. Oleh sebab itu di dalam Yosua tadi katakan, renungkan dan perkatakanlah firman Tuhan senantiasa. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, telinga kita mendengar firman, dan firman itu ada dalam hati saya dan saudara, tertanam selalu dalam hati saya dan saudara. Ketika kita memperkatakan iman, jangan jadi saudara memperkatakan hal-hal yang negatif, karena itu bisa menggoyangkan iman kita, bisa saudara menggoyangkan kesetiaan, pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, ketika kita memperkatakan firman, apa yang selalu saudara perkatakan sehari-hari, ya, di dalam kehidupanmu. Selama saudara bekerja, tidak salah saudara bekerja, tapi di sela-sela saudara bekerja, perkatakanlah firman Tuhan. Tidak perlu didengar orang-orang lain, tapi yang perlu didengar adalah telinga kita sendiri. Saya katakan kepada setiap jemaat di pintu di Permai, kalau kamu dalam keadaan situasi bekerja, ya, jaga warung. Karena kalau bilang ya beli warung di sekitar Tongkong itu jaga warung. Coba setel aja puji-pujian kepada Tuhan. Karena kata-kata puji-pujian itu ada kata-kata yang disipir dari firman Tuhan yang menguatkan iman. Kalau selama kita dan keluarga itu, kita tidak bisa kuat saudara iman kita kepada Tuhan. Saya alami sendiri yang saya tadi ceritakan. Lama-lama saya dibodohi oleh COVID ini. Seolah-olah COVID itu begini, di luar negeri begini, mati begini. Oh saya takut begini. Ternyata saudara,
Ketika saya alami sendiri, saya tertawa. Tidak sebesar dengan omongan orang. Karena sebetulnya kita mampu untuk melewati. Yang sebetulnya kita dipelihara di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Yang sebenarnya kita dipelihara di dalam kekuatan kuasa darah Tuhan. Tapi kita lupa, saudara. Bukan hanya lupa, kita tidak mempercayai kuasa itu bekerja dalam hidup saya dan saudara. Sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit takut. Gak mau aku ke sana, gak mau aku ibadah. Kenapa? Takut ada COVID. Selama saudara mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah, protokol kesehatan, kita lakukan, saudara. Tapi ingat bahwa kehidupan kita milik Kristus. Kehidupan kita ini Tuhan yang punya. Kalau Yesus memerintah untuk menghadapi perjalanan yang bersama-sama dengan bangsa Israel, mungkin saat ini saudara kita takut atau kita mempunyai banyak kecemasan, ada kecemasan tersendiri, ada kekhawatiran sendiri di hari-hari kita mendatang. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebelum COVID ini ada, kami berkumpul dengan teman-teman hamba Tuhan. Dan disitu kami tahu bahwa akan ada satu hal yang akan terjadi luar biasa di hari-hari kemudian. Dan ternyata COVID ini terjadi. Masih ada hal yang akan terjadi lebih luar biasa dari COVID. Apakah saudara mampu dan siap untuk menghadapinya? Ketika kita ada di zona aman kita, ketika saudara merasa saudara sudah mampu, saudara sudah dalam keadaan ekonomi saudara sudah stabil, pekerjaan saudara sudah baik, semuanya, saudara harus tetap kuat dan teguh. Saudara harus tetap berwaspada. Justru di daerah zona aman ini, ketika itu hal itu sesuatu yang besar terjadi dalam hidup saudara dan saya, orang bisa goyah, kita bisa goyah. Hati-hati saudara, justru di saat-saat seperti ini, ketika saudara sudah mulai merasa aman, Tuhan goyang saudara. Kalau saudara kuat, tidak kuat dan tidak mampu, saudara bisa jatuh. Tapi ingat, kekuatan yang dari Tuhan senantiasa akan kita alami jika kita senantiasa datang bersama dan berserah kepada Tuhan. Ya, Filipi 4 ayat ke-7 mengatakan begini. Siapa yang hafal ayat ini? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia akan memelihara hati dan pikiran dalam Yesus Kristus. Jaga hati, jaga pikiran kita, supaya damai dan sejahtera yang daripada Allah sendiri itu, yang melampaui segala akal pemikiran manusia, ada dalam hati saya dan saudara. Saudara, kalau sudah tidak teguh, kalau sudah tidak kuat, roboh saudara. Betul? Kemarin ibu kepala saudara kita tinggal ya, aku mau ke yayasan untuk peti. Oh iya, saya
sekarang itu saudara saya ke HP, kenapa bergerak ini? Tapi saya diam. Tadi dia, kenapa 2 kali ini bergerak? Saya cuma diam, saudara. Oh, rasanya bilang anak goyang. Ini libu. Anak saya perempuan, ma. Dia yang bertahu. Saya cuma nggak mau itu, saudara, kalau sudah begitu anak saya sampai takut, saudara. Saya keluar di dari kamar, saya juga keluar dari kamar. Tanda, masuk tanda. Benar nggak bisa? Saya bilang ketika ada beberapa kembali. Kalau semakin keras ini gerakan ini Joyce, angkat obat rame-rame. Tidak tahu sudah mau bagaimana. Angkat obat merah, biar kesakitan angkat saja. Kalau di sana saudara, ini masih biasa saudara ya, gerakannya masih tidak terlalu. Kalau di sana yang baru ini terakhir 7 lebih, ini kemarin kalau saudara sudah bingung saudara ya. Dan pun ke saya kasih mati HP. Memang terasa saudara. Jadi kalau kayak kemarin itu rasa begitu saudara sudah ya kata-kata ya ke saya. Enggak. Biasa gitu ya. Tapi bagi situ saudara, Tuhan perlihatkan tentang pertolongan Tuhan. Saudara nggak usah takut. Ada yang merokok, ada yang semua. Perlindungan Tuhan itu buat saya dan saudara. Amin. Saudara harus mempercayai itu, untuk itu perkataan ini. Perlindungan Tuhan untuk saya dan anak-anak saya, keluarga saya. Ya. Kalau saudara mau berjuang, atau saudara mau berusaha, atau saudara melakukan segala aktivitas saudara dan pekerjaan saudara, Tuhan lindungi saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan Yesus ada bersama saya. Itu yang saudara perkatakan, bukan hal-hal yang lain yang dapat membuat saudara itu jadi ya saudara, jadi lemah. Coba saya bilang begini, usaha saya ini sudah gak seperti dulu. Kalau dulu cuma dia yang buka warung, jualan sembako, saudara. Tapi sekarang Bu, coba Ibu lihat sama. Terus bagaimana Sis? Tapi saya rasa Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Meskipun banyak orang yang gak suka, Tuhan pelihara dia. Suaminya cuma ojek saudara, dia cuma buka warung sembako ya, tidak terlalu besar, cuma kecil saudara. Apalagi dari Krismon begini, ada COVID begini, dia rasa tidak seperti dulu ya. Tapi apa yang kamu katakan? Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dia melihat banyak mujizat terjadi dalam hidupnya. Ada lagi dia berpikir, dia kerja di pabrik, jadi guru saudara ya, di pabrik minyak, multi abadi. Kalau di sini Fortune itu ya, dia kerja di situ. Ada orang celaka, maksudnya masuk di mesin penggiling saudara. Tak tahu mesin bagaimana, dia masuk di situ. Kalau nggak tangannya, kakinya saudara ya. Jadi habis masuk 1 kali. Saya bilang tidak usah khawatir. Selama bekerja, keluar dari rumah, sebelum keluar dari rumah berdoa, kuasa darah Tuhan melindungi. Kuasa darah Tuhan memagari pekerjaan rumah tangga anak-anak. Ya Bu. Saudara, hal-hal yang kadang-kadang dapat menghambat orang lain kiri. Gitu ya. Tak usah percaya kalau hal itu. Meskipun itu ada. Karena apa? Kuasa Tuhan itu melingkupi saya dan saudara. Kita ada di dalam Tuhan. Kalau berkata di dalam Tuhan, yang berarti saudara, kalau kita katakan di dalam ruangan ini, kita ada di mana? Di dalam, bukan di luar. Jadi ketika kita tidak ada di dalam Tuhan, yang di luar kita adalah kuasa
saya dan saudara, kemanapun saya dan saudara berada. Di dalam loh saudara, bukan ada di luar, di dalam. Jadi mulai sekarang ketika rasa kekhawatiran muncul, ketika rasa kegelisahan muncul, ketakutan dan sebagainya muncul dalam hati dan pemikiran saudara, saudara harus bisa tanamkan firman Tuhan, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, ya, dan amin untuk hidup saya dan saudara. Jangan takut saudara, jangan takut. Tante Vivi bilang enak, jangan takut. Tante Vivi tidak rasa seperti saya. Memang saya tidak rasa apa yang menjadi pergumulan saudara, tapi juga saudara tidak rasa apa yang menjadi pergumulan saya. Di masing-masing pergumulan kita saling menguatkan dan katakan jangan takut. Saling berdoa, topang di dalam doa. Saudara mau buka jualan, saudara berkata, Tuhan tolong. Kami patahkan itu jampi-jampi kah, kiriman-kiriman orang kah, segala rupa kah, ya, patahkan dalam nama Yesus. Tidak ada satupun manusia dan kuasa kegelapan yang sanggup menjaga saudara ketika saudara ada di dalam Tuhan. Tapi ketika saudara mulai keluar daripada kasih karunia Tuhan, daripada pemeliharaan Tuhan, yang kenalah saudara, karena saudara tidak ada di dalam ruangan ini, tidak ada dalam kasih murah Tuhan, dia dapat kena, dia bisa kena. Kalau kita mau belajar untuk setia kepada Tuhan, firman katakan kepada semua apa yang engkau injak ini menjadi bagian dalam kehidupan, ya. Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan senantiasa ada. Apakah itu janji hanya untuk Yosua? Janji itu untuk saudara dan saya. Janji itu untuk kita semua yang ada pada pagi hari. Apa yang menjadi keperluan? Apa yang menjadi kebutuhan? Apa yang menjadi pemikiranmu? Serahkan kepada Tuhan. Dia adalah penolong yang setia dalam hidup saya, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kecuali kita meninggalkan dia. Banyak hal yang terjadi saudara dalam pelayanan kami. Saya katakan kepada Tuhan, terima kasih Yesus. Saudara tahu kami berkumpul untuk tanah, ya, pinjam pakai yang kami pakai beberapa tahun yang lalu. Sampai di tahun 2014 saya melahirkan Samuel. Tahun 2015 awal bulan Januari, tanggal 15 Januari tahun 2015 kami meninggalkan tempat itu dan kami pindah ke daerah ke perumahan, ya. Dengan kondisi yang memang masih dalam tahap waktu itu saudara, masih rumah, mana masih rumah yang asli gitu, yang standar gitu. Jadi kami pikir kami mau beribadah di mana, sedangkan jemaat ini banyak saudara. Bayangkan waktu di sini sebelum kami pindah itu hampir 30-an jemaat kak, ya, hampir kakak. Ketika kami pindah, kami pinjam bekas warung makan, saudara. Mereka bilang begini, dari gereja pindah di kandang ayam, kandang puji Tuhan. 1 tahun kami di situ pindah tempat itu untuk beribadah, sambil itu rumah baru itu sudah direnovasi untuk ada ruang ibadah di sebelah. Ketika jadi 4/12 kami beribadah di situ. 2015, 2014, 2017 maka kenalah jalan tol. Karena saudara, yang kami pikir kena jalan tol pembebasan tanah gereja, ternyata cuma rumah biasa saudara. Meskipun saya berjuang dengan suami saya berjuang, Pak ini gereja, tapi kami tahunya Pak ini bukan gereja, ini cuma rumah pribadi. 452 saudara, 452
452 itu kami lunasin ya, belum lunas itu masih cicil di bank, jadi kami harus kasih lunas. Dari 452 itu 100 untuk kasih lunas, jadi 352. Potong ini sampai beli tanah. Kami cukup hanya membangun atau sisa uang untuk bikin fondasi sampai tiang. Coba ya, tertutup nih dengan seng. Saya bilang kepada suami saya, Tuhan itu luar biasa. Orang bilang begini, 452 besar ya, banyak ya. Iya banyak. Banyak sedikit itu tergantung. Habis saudara, yang habis itu sampai tertutup itu atas tapi belum ada tembok. Kami bikin KKR karena itu adalah janji kami. Ketika selesai, ketika ada kami beli tanah, kami harus bikin KKR 6 hari. Ketika sementara persiapan untuk KKR, persiapan mulai ini sementara tukang-tukang bekerja. Saya tanya begini kepada suami saya, kami masih di atas itu, belum turun ke bawah. Saya masih di rumah Perun yang di Kena Jakarta, belum disuruh pindah. Jadi saya bilang ini kepada suami saya, kamu mau kemana? Kamu ganti baju ini mau kemana? Nggak kemana-mana, tapi kok kamu ganti baju? Dia bilang ada tamu sebentar. Saya nggak percaya sebentar, nanti udah ganti baju ya. Ada tamu dari mana? Pokoknya ada, saya nggak tahu, pokoknya ada tamu. Terus dia bilang, saya mau ke bawah, kalau dia buka kerja, dia ke bawah saudara. Tiba-tiba dia bilang begini, kalau sudah selesai semua kamu ke bawah, ada orang cari kita. Cari siapa? Pokoknya ada orang cari kita ini. Saudara, ada satu hamba Tuhan yang diutus oleh seorang anak Tuhan yang ada di Jepang. Dia bilang begini, cari. Waktu itu dia datang ke tempat kami ibadah bersama-sama tahun 2008 kok datang 2009. Jadi di daerah kami itu belum terbuka rumah-rumah, masih kosong saudara, masih kebun-kebun gitu. Daerahnya masih sunyi dia bilang gitu. Gembalanya begini-begini, orang saya biasa dia begini-begini. Ini yang diutus ini ibu gembala dari daerah Sonder sana, jauh saudara ya, nggak tahu Bitung. Begitu sampai di Bitung dia dapat lagi orang GBI ya di Padang tadinya. Dia datang cari di Bitung, ini ada GBI, turun di sini, mau tanya, kenal ini. Dia nggak tahu nama saudara, cuma dia diminta tolong cari di gembala. Cari sampai ke 15 saudara. Gembala sampai jauh-jauh mereka cari. Lalu yang diminta tolong teman kami yang di Bitung oleh Ibu Desi ini yang dari Sonder, Pak Haniko di mana lagi yang ada? Tunggu Bu Desi, siapa ini menurut Ibu Desi? Gambarannya seperti ini. Lalu dia telepon kepada suami saya. DKW dulu ada begini. Saya bilang, iya, ada orang cari. Oh iya, ada utusan dari Jepang Sultan. Saya saudara antara percaya dan tidak saudara. Saya turun dari atas, saya lihat ini istri saya. Tapi ini bukan ibu yang 2 hari datang ya. Nah, ini Ibu Desi Gembala dari GPI Sonder. Dia datang ke Bu Alga habis itu Pak. Ya saya mengucap syukur. 7 tahun saudara sampai kami lupa. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat mungkin kami berdoa untuk Ibu Alga ini. Dan tahun kemarin saudara ya berjalan sudah lupa. Jarang-jarang begitu ya berdoa. Tapi Ibu
ibu ini tidak lupa, saudara. Dia datang dari 6 hari, 5 hari kami KKR, nanti hampir 1 hari khusus di Ibu Alke ini. 6 hari kami KKR. Waktu itu belum ada COVID, saudara ya. Dia datang, dia bawa berkat, meskipun waktu itu dia bilang dia mau kasih lunas tuh tanah yang mau apa? Yang kami tempati yang pertama, yang kami pinjam. Tapi saya katakan puji Tuhan, dia kasih 50, saudara. Saya bilang begini kepada suami saya, ini gereja sudah dia begini dulu, nanti tutup dari Tatako. Sekarang kita bikin pastori saja lebih dulu. Kalau tanah sudah dibongkar, kita mau tidur di mana? Masa mau tidur di gereja? Jadi waktu itu, saudara, kami bikin pastori 5 kali 10. 5 kali 10. Jadi lebar tanah 15 kali 20. Ukuran gereja 10 kali 17. Pastori 5 kali 10. Saya bilang kecil, nak, puji Tuhan ada pastori daripada tak pastori, terus mau kemana? Yang saya ingin sampaikan kepada saudara, waktu Tuhan itu loh, tidak sama dengan waktu kita manusia. Mungkin kita sudah hilang pengharapan, kita hilang, saudara, semuanya, ya. Tapi Tuhan beri tepat pada waktunya. Saya katakan begini, nggak masuk akal. 7 tahun yang lalu kami bertemu. Ibu ini masih ingat dengan kami. Dia masih ingat dengan tempat kami yang ada di pulau, ya. Dia masih ingat ini. Mana dulu Pak Elisa yang ini Elisa. Mana dulu ini. Meskipun dia tidak datang waktu itu yang pertama, cuma Ibu Desi dia bilang begini, Ibu aku mau datang nanti bulan ini. Minta tolong kalau boleh bikin ibadah. Oh iya, kami bikin ibadah. Itu, saudara, yang saya mau ingatkan kepada saudara. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh alam pemikiran manusia. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang tahu, saudara? Siapa yang ngerti? Tuhan kirim orang pas untuk bangun pastori, biar belum cor, karena memang mau tingkat 2, saudara, ya. Belum cor. Cuma kasih pasang sen juga enggak, ya. Cuma ikut dari sen di gereja, lalu dari sen pastor. Jadi itu kedudukan saya nggak bisa begini, ya saya begini di pastor. Jadi kalau hujan, kami angkat itu tempat tidur pindah di luar kamar. Nanti kalau sudah terang, cuaca terang, kasih masuk di dalam kamar itu. Angkat saudara, mengucap syukur. Tuhan pasti akan tolong. Terus saya, saudara, jangan lihat orang lain, tapi lihat bagaimana kita memperbaiki kehidupan kita untuk tetap takut dan setia kepada Tuhan. Ya, kenapa orang lain berkata saya enggak? Ada waktu Tuhan. Tadi saudara nyanyi, no? Waktu Tuhan itu bukan waktu manusia. Biar apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari, maju, saudara, maju dan maju. Saudara akan melihat banyak mujizat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, maju, saudara. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara, pergumulan saudara, kegelisahan saudara, ketakutan saudara, dan sebagainya. Tapi satu ingat, bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, tidak ada satu pun yang bisa menggoyahkan saya dan saudara, menghalangi berkat kita datang kepada ya, datang kepada saya dan saudara. Ketika kita ada dalam kasih dan kemuliaan, puji Tuhan, penolong yang selalu setia. Kita nyanyikan pujian ini, saudara. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan.
kita tidak ada, saat kita tidak mampu, Tuhan yang memberikan kemampuan kepada saya dan saudara untuk berdiri, untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mohon Tuhan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kuat dan teguhkanlah hatimu untuk senantiasa kita bersandar dan berharap kepada Tuhan. Memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan.
menjadi keberatanmu? Apa yang menjadi masalahmu hari ini? Nyanyikan lagu ini dengan iman bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mari datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, rasakan jamahan Tuhan dan pertolongan Tuhan akan datang pada kita. Amin. Menolong yang selalu dinyanyikan dengan imanmu. Yesus Juru Selamat kita ada setia. Amin. Haleluya, haleluya. Tak pernah Dia mengecewakan. Kami mengaminkan lagu ini ya Tuhan, bahwa Engkau adalah penolong kami yang setia. Melihat keadaan kami bagaimanapun itu Tuhan, kami boleh tetap percaya bahwa Engkau tetap memberikan kepada kami kekuatan untuk dapat menanggung segala perkara yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Seperti firman-Mu juga Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang ada di dalam kehidupan kami itulah yang senantiasa menguatkan kami, yang senantiasa memberikan haleluya, haleluya Tuhan, penghiburan bagi kami, jamahan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pelayanan yang ada di Kirian Permai, di Bitung Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Pelayanan yang di air hujan Tuhan Bapa, biarlah bertambah-tambahkan jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Penyelesaian pembangunan gedung gereja juga kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau yang akan mengadakan segala yang diperlukan untuk pekerjaan pelayan-Mu di air hujan sana ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan juga perjalanan pulang hamba-Mu tanggal hari Selasa malam dan Rabu selain ke Manado kami serahkan di dalam tangan-Mu. Roh Kudus menolong Tuhan, pembelian tiket dan segalanya Tuhan, dan tempat ini kejuarga Engkau juga menolongnya Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami boleh mengakhiri pelayan ibadah kami Tuhan dengan membawa dan menerima berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan Yesus memberkati engkau, menyertai dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus mengadakan wajahnya kepada engkau, bisa memberikan damai sejahtera bagi engkau sekalian. Berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya.